Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Amalia, NIM 1054211011117. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang kanulasi vena perifer atau resusitasi cairan. Adapun tujuan dari kanulasi vena perifer adalah resusitasi yang dilakukan dengan membuat penusukan pada vena superficialis yang terletak pada lengan, tungkai, leher, atau kepala untuk memasukkan cairan pada tubuh pasien dan sesuai indikasinya. Kemudian indikasi dari kanulasi vena perifer atau resusitasi cairan adalah yang pertama, untuk pemberian cairan akan dilakukan operasi. Selanjutnya sebagai akses untuk obat-obat intravena, kemudian bagian dari tindakan resusitasi. Selanjutnya pemberian nutrisi parenteral perifer. Selanjutnya persiapan alat dan bahan. Yang pertama, kita menggunakan boneka manikin, vein, tourniquet, kemudian sarung tangan, larutan disinfektan seperti alkohol atau menggunakan betadine, spoid 1 cc, lidocaine 2%, kemudian infuset atau transfusi set, larutan intravena seperti ringan laktat, NS 0,9% dan 5% bisa juga koloid. Kemudian kateter intravena yang berukuran untuk dewasa dan anak, gauze steril atau pembalut steril, salep antibiotik, plester, kemudian wastafel untuk melakukan cuci tangan, dan sabun antiseptik. Adapun langkah-langkah melakukan resusitasi cairan atau kanulasi vena perifer, yang pertama persiapan awal. Yang pertama kita melakukan evaluasi airway dan breathing pada pasien. Selanjutnya, kita periksa kelengkapan alatnya. Pertama, pastikan tersedia 3 kanula intravena yang besar dan kecil. Infuset sudah terpasang pada botolnya. Atau dalam resusitasi cairan bisa menggunakan natrium klorida 0,9% atau bisa juga pakai ringer laktat. Langkah pertama, kita membuka penutup dari cairan, lalu membuka katup dari botol infus. Kemudian botolnya digantung, kemudian kita buka pembungkus katup, kemudian nanti katupnya ditutup kembali dan kita hubungkan pada cairan. Pastikan kita mengisi chamber pada infuset, lalu kita alirkan cairan pada selang infus dan kita pastikan selang tidak terdapat udara. Selanjutnya pemasangan kateter. Pertama, kita identifikasi dulu tempat pemasangannya atau vena yang dipilih. Kemudian kita pilih tempat yang paling distal untuk menjaga potensial yang lebih proksimal. Kemudian kita pilih ekstremitas yang non-dominan atau jarang digunakan. Kita pilih daerah dorsal manus. Kita pilih vena yang lurus dan tidak bercabang. Selanjutnya, kita tidak boleh menginsersi atau melakukan penusukan pada daerah pergelangan atau antekubitik. Selanjutnya, kita melakukan cuci tangan dan menggunakan handscoon steril. Untuk pemasangan, pertama kita pasang tourniquet di pertengahan antara pergelangan tangan dan siku atau antara lengan tangan atas dan lengan tangan bawah. Selanjutnya, untuk menimbulkan vena atau melakukan bendungan pada vena, kita meletakkan tangan lebih rendah dari pada tubuh atau level jantung. Bisa juga dengan cara meremas-remas tangan pasien atau bisa juga dengan cara menepuk-nepuk tangan pasien.
kita lakukan disinfektan dengan cara memutar pada tangan pasien dan jangan menyentuhnya lagi. Pada pasien yang sadar, kita bisa melakukan anestesi lokal pada paravena ataupun di atas vena menggunakan spoid 1 cc. Sebelum melakukan penyuntikan, kita lakukan dulu aspirasi terlebih dahulu. Jika tidak ada darah yang keluar, kita bisa lakukan anestesi lokal. Selanjutnya, siapkan kateter sesuai vena pasien. Pegang kateter menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian kita posisikan kateter menghadap ke atas dengan membentuk sudut 45 derajat. Kemudian kita posisikan kateter lebih rendah hingga hampir mengenai permukaan kulit atau sejajar dengan permukaan kulit. Selanjutnya, kita dorong kateter memasuki vena dengan kedalaman 1-2 mm. Ketika darah sudah keluar, kita buka mandrinnya dan dorong lagi kira-kira sekitar 3-5 mm. Lalu kita tarik mandrinnya dan hubungkan dengan infus set atau selang infus. Selanjutnya kita lepas tourniquet. Setelah itu kita pastikan cairan infus sudah mengalir. Kemudian kita bersihkan bila ada sisa-sisa darah yang menempel di sekitar tempat insersi. Selanjutnya kita fiksasi kateter pada tempat insersi kateter dengan menggunakan plaster membentuk kupu-kupu atau dengan bentuk menyilang. Kemudian kita fiksasi juga pada selang infus dengan membentuk seperti kupu-kupu atau menyilang juga. Selanjutnya, tindakan pasca pemasangan. Kita meminta pasien agar tidak menggerakkan lengan bila tidak perlu. Kemudian jika ada tanda-tanda kemerahan, seperti nyeri, bengkak, atau air dari selang infus itu merembes pada tempat insersi, segera dilaporkan pada perawat atau dokter. Setelah itu, kita memberikan label pada tempat pemasangan, seperti berisi tanggal pemasangan, ukuran kateter, inisial yang memasang infus, dan tempat insersi. Selanjutnya, kita tuliskan pada rekam medis pasien berupa tanggal pemasangan, inisial pemasang, cairan yang diberikan, kemudian berapa banyak cairan yang diberikan, berapa tetes per menit, jenis cairannya apa, kemudian berapa lama, dan juga ukuran kateter yang dipakai. Selanjutnya kita rapikan alat yang sudah habis pakai, lalu kita lepas handscoon dan cuci tangan. Mungkin hanya itu video pembelajaran tentang kanulasi vena perifer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.